Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul pembelahan sel. Saya Wahyudi Rubiatul Muhammad sebagai moderator. Saya Siti Maira Isnadiana sebagai pemateri 1. Saya Maulidia Eko Suwandi sebagai pemateri 2. Saya Imatul Soda sebagai pemateri ketiga. Saya Irfan Darmawati sebagai pemateri ketiga. Saya serahkan kepada materi 1 untuk menjelaskan makalahnya. Dalam masa pertumbuhan, tubuh kita bertambah besar dan tinggi. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Mengapa dalam pertumbuhan tubuh makhluk hidup dapat bertambah besar dan tinggi? Sel-sel penyusunan mengalami pembelahan sehingga bertambah banyak. Pertambahan jumlah sel inilah yang menyebabkan tubuh bertambah besar dan tinggi. Pembelahan sel juga tidak hanya terjadi pada saat pertumbuhan. Ketika sel-sel dalam jaringan tubuh kita besar, misalnya ketika kulit terluka, sel-sel pada jaringan tersebut juga akan melakukan pembelahan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Pembelahan sel dibagi jadi 2, mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pada pembelahan mitosis, inti terpecah menjadi 2 bagian dan biasanya tidak diikuti oleh pembagian sitosom. Mitosis jarang terjadi dan hanya ditentukan pada sel-sel khusus yang berspesialisasi atau sel yang sedang berdegenerasi. Sel yang berspesialisasi itu contohnya pada sel yang sedang mengalami proses subdivisio nuklear, menghasilkan anak inti pada permukaan inti yang asli. Proses itu berlangsung pada proses pembagian inti dan menghasilkan sel yang berinti banyak, sehingga proses itu jarang tersambung dengan reproduksi sel. Mitosis juga terjadi pada makhluk bersel satu, misalnya ameba. Tahap interfase. Pada tahap interfase sel dianggap istirahat dari proses pembelahan. Meskipun demikian, sebenarnya tahap interfase merupakan tahap yang aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Persiapan berupa replikasi DNA, melipat gandakan DNA dari satu salinan menjadi 2 salinan. Pada umumnya, sebagian besar waktu hidup sel berada pada tahap ini. Selanjutnya, interfase dibagi lagi ke dalam fase tahap 1, fase sintesis, dan fase tahap 2. Tahap karyokinesis. Karyokinesis adalah tahap pembelahan inti sel. Tahap ini terdiri dari fase atau tahap-tahap yang lebih rinci. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 2 untuk melanjutkan materinya. 1. Profase. Pada proses awal, kromosom mulai tampak lebih pendek serta melebar. Pada sel hewan, sentriol membelah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan pada nukleus. 2. Metafase. Metafase merupakan tahap yang singkat dalam mitosis. Pada tahap-tahap ini, kromosom bergerak ke bidang akuator, spindle atau bidang pembelahan. Kromosom terletak di bidang ekuator dengan tujuan agar pembagian jumlah informasi DNA yang akan diberikan kepada sel anakan yang baru benar-benar rata dan sama jenisnya. 3. Anafase. Anafase juga merupakan tahap yang singkat dalam mitosis. Pada tahap ini, masing-masing sentromer yang mengikat kromatid membelah bersamaan. Kromatid bergerak menuju kutub pembelahan. Kromatid dapat bergerak ke arah kutub pembelahan karena terjadinya kontraksi benang spindel. Pada saat kontraksi, benang spindel memendek kemudian menarik kromatid menjadi 2 bagian ke 2 kutub yang berlawanan. 4. Telofase. Pada tahap ini, kromatid telah disebut kromosom, membran inti mulai terbentuk dan nukleus kembali muncul. Selanjutnya, pada tahap telofase akan terjadi pembelahan sitoplasma dengan proses yang disebut sitokinesis. Baik, materi ketiga akan diserahkan kepada
sitoplasma yang diikuti dalam pembentukan sel yang baru. Sel memisahkan dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Pada sel hewan, tahap sitokinesis dimulai saat telofase berakhir. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang keras. Mitosis. Tahap mitosis 1 terdiri dari interfase, profase, interfase, anafase, telofase, 1 dan sitokinesis. Pada interfase sel beragam adalah persiapan untuk mengadakan pembelahan. Persiapannya adalah berupa penggandaan DNA dari satu salinan menjadi dua salinan. Tahap akhir interfase adalah adanya dua salinan DNA yang telah siap dikemas menjadi kromosom. 1. Profase. Pada profase DNA dikemas ke dalam kromosom yang terdiri atas 5 tahap sebagai berikut. Alektogen. Kromatin berubah menjadi kromosom yang mengalami kondensasi dan terlihat sebagai benang tunggal yang panjang. B. Zigoten. Sentrosom membelah menjadi dua, kemudian bergerak menuju kutub yang berlawanan. C. Paketer. Tiap kromosom melakukan pengandaan atau duplikasi menjadi dua kromatin dengan sentromer yang masih tetap menyatu dan belum membelah menjadi tetrad. Jadi protein. Kromosom homolog terlihat saling menjauhi sehingga terjadi perlekatan bergantung pada suatu tempat tertentu di kromosom yang disebut chiasma. Diakinesis. Terbentuk benang-benang spindle dari pergerakan dua sentriol atau hasil pembelahan ke arah kutub yang berlawanan. Diakinesis diakhiri dengan menghilangnya nukleolus dan membran nukleolus serta kerak mulai bergerak dari sidang ekuator. 1. Metafase. Metafase terdapat kromosom berada pada bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang-benang spindle atau mikrotubul meletakkan diri pada tiap sentromer kromosom. Ujung benang spindle yang lainnya membentang melekat di kedua huruf pembelahan yang berlawanan. 2. Anafase. Pada anafase, tiap kromosom homolog yang berisi dua kromatin kembarannya masing-masing mulai ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Tujuan anafase adalah membagi isi kromosom diploid menjadi nukleoid. 3. Telofase. Pada telofase, tiap kromosom homolog ini akan mencapai kutub pembelahan. 4. Sitokinesis. Pada sitokinesis, tiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan dua sel, masing-masing berisi kromosom dengan kromatin kembarannya. Meiosis. Meiosis terdiri dari profase, dua anafase, telofase dan dua profase 2, metafase 2 dan anafase 2 dan telofase 2. 1. Perofase. Pada perofase 2 kromatin kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Tahap ini kadang terjadi dalam waktu yang cepat karena diikuti tahap berikutnya. 2. Metafase 2. Pada metafase 2, tiap kromosom yang berisi dua kromatin melengkap pada bidang ekuator, terbentuk benang-benang spindle. 4. Telofase 2. Pada telofase 2, kromatin atau kini disebut kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Hasil total dari tahap ini adalah berbentuk 4 inti. 5. Sitokinesis 2. Pada sitokinesis 2, tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar nukleoid. Dari uraian di atas dapat dibedakan antara pembelahan mitosis dan meiosis sebagai berikut. Kriteria perbedaan. Mitosis. Lokasi pembelahan sel tubuh dan sel sel. Jumlah pembelahan 1 kali atau 2 kali. Fungsi atau jumlah sel 1 sel induk, 1 sel induk. Hasil menghasilkan 2 sel anak, menghasilkan 4 sel anak. Pembelahan jumlah kromosom diploid 2N atau diploid 2N, diploid 2N. Anak haploid N. Indah silang tidak terjadi pada proses 1. Komponen genetik sama dengan induk, berbeda dengan induk.
Tujuan pertumbuhan dan regenerasi, reduksi kromosom yaitu pembentukan gamet. Baik, apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana tahap sitokinesis. Baik, saya akan serahkan kepada Tulen. Sitokinesis. Pada tahap sitokinesis terjadi pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan substrat sel yang baru, serta memisahkan dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Pada sel hewan, tahap sitokinesis dimulai saat telomere berakhir. Pada sel tumbuhan terdapat sel anakan. Apakah jawaban kami diterima? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum